kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Kebaktian fellowship terakhir. Begitu cepat jalannya. Tadi pagi saya berkhotbah, kemarin malam saya berkhotbah 2 jam. Tidak rasa. Memecahkan rekor. Tadi pagi 2 jam lebih. Lebih setengah. Atau lebih seperempat. Malam ini 4 jam lebih. Ya, puji Tuhan. Saya mau bacakan kitab Keluaran, pasal yang ketiga, panggilan Musa. Mungkin saudara berkata, saya sudah jadi hamba Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi mungkin perlu pembaharuan dalam panggilan. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Ke seberang padang gurun, tidak biasa ini. Ya, dia menyimpang. Terus? Sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, semak duri itu terbakar dengan api, tapi tidak bisa musnah. Tidak bisa hancur. Tidak bisa hangus. Api itu tidak bisa menghanguskan. Ya, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala dengan api, tetapi tidak dimakan api. Luar biasa, ini adalah satu fenomena yang tersendiri. Ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana. Dia mau menyimpang. Bolehkah menyimpang? Nanti dulu saya akan jelaskan. Silakan terus. Untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Dia mau memeriksa penglihatan yang hebat itu. Dia mau analisa apa gerangan yang membuat itu terjadi. Terus? Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Mengapa semak duri itu tidak mempan? Tidak mempan, dihanguskan, dimusnahkan,
dijadikan abu dan sebagainya. Ya, terus Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, ya dia mau jadi pemeriksa karena dia orang pintar. Sekolahnya di istana Firaun. Ya, dia mau analisa dengan pikirannya sendiri. Terus berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Allah juga ada di tengah-tengah semak duri itu. Haleluya. Jadi Allah ada di tengah-tengah semak duri yang menyala dengan api. Dia berseru terus, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. ya Allah, terus Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. jangan datang dekat-dekat, sebab kamu belum siap. Kamu akan bisa terbakar, tapi ini tidak bisa terbakar, semak duri. Terus, Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab Ya. tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. tanah yang kudus. Terus, Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. ya 40 tahun Musa ada di dalam pelatihan padang gurun oleh Allah. Di rumahnya Jitro, mertuanya. Ya, dalam suasana dia dilatih untuk menjadi gembala. Padahal pada waktu dia ada di Mesir, dia tidak pernah menjadi gembala. Dia seorang sarjana yang hebat, pintar. Ya, dia seorang profesor. Kalau sekarang, ya 40 tahun lamanya dia ada di istana Firaun. Kemudian karena dia berbuat salah, dia pikir dengan ilmunya dia bisa membebaskan bangsanya, itulah Israel, dari perbudakan Mesir. Ternyata dia gagal, bukannya dia melepaskan, tetapi dia dituduh menjadi pembunuh daripada orang Mesir. Dia ketakutan, lari ke Midian. Saudara, Tuhan mau latih Musa untuk hal-hal yang besar. Apakah saudara bersedia untuk dilatih untuk hal-hal yang besar? Tapi itu tidak bisa lepas dari penggembalaan. Musa harus menjadi gembala. Sebab di situ dia akan belajar dari domba-domba itu, binatang yang tak berdaya, karena itu disediakan gembala oleh Tuhan. Dia belajar untuk tabah. Dia belajar untuk menjadi seorang gembala yang baik. Saya heran pada waktu saya baca ini, kenapa dia tidak berada di tengah-tengah pertanian misalnya. Atau berada di tengah-tengah ladang. Kenapa kok di tengah-tengah penggembalaan? Dan dia harus menjadi gembala di situ. Untuk dilatih kesabaran, ketabahan, kesetiaan, dan sebagainya. Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa Tuhan tidak ada pilihan yang lain. Kecuali untuk menggembleng Musa. Merubah paradigma ke-Mesir-Mesiran itu. Paradigma Mesir menjadi paradigma Allah. Dia tidak bisa memimpin umat Israel keluar dari Mesir dengan paradigma yang lama. Dia sedang naik level, next level, naik level yang lebih tinggi. Menggembalakan bukan domba, tetapi siapa? Umat manusia, umat Israel. Ada nilai keselamatan. Domba harganya mungkin 100.000, 200.000. Manusia yang sudah diselamatkan harganya berapa? Saya tanya saudara, harganya berapa? Murah? Mahal. Bisa dibayar mahal berapa kira-kira? Berapa miliar satu orang? Geleng-geleng kepala. Berapa triliun? Harganya senilai korban Kristus. Tidak pakai uang recehan atau uang jutaan, tapi pakai darah dari anak domba Allah.
Ini pekerjaan yang lebih besar. Memimpin domba dan memimpin manusia itu beda. Betul? Ini pekerjaan mau menikah. Saya khawatir ada banyak hamba Tuhan tidak bisa meningkat levelnya. Karena ada sesuatu yang menghalangi. Tapi Tuhan punya rencana dengan Musa. Dan saya saya bersyukur bahwa Tuhan juga punya rencana atas kehidupan kita. Saudara dan saya. Siapa yang mau naik level? Coba. Mau naik level. Bukan naik lantai 2 sana. Bukan. Saudara harus menghargai penggembalaan lebih dulu sebelum saudara naik level. Saya ulangi, saudara harus menghargai penggembalaan lebih dulu sebelum naik level. Tuhan tidak bekerja di luar penggembalaan. Ada orang Kristen, hari ini dia bergereja di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan lagi gereja C, C. Ya, masa ada anak kalau ditegur orang tuanya, malam itu dia pindah ke tetangga. Minggu depan pindah ke tetangga sebelah kiri. Minggu depan lagi pindah ke belakang tetangga. Nginap di situ, tidak bayar. Minggu depannya lagi menginap di muka depan daripada tetangga. Minggu depannya lagi tidur di bawah kolong jembatan. Minggu depannya lagi tidur di bawah kolong langit. Ini orang punya roh yang lain dari yang lain. Roh independen. Roh mau bebas, merdeka, tidak perlu ada orang mau tanya kemana saya pergi. Saya pulang jam 12 malam kah? Jam 1 pagi kah? Tidak ada orang yang dia ingin untuk tanya dari mana kamu. Itu tidak dianggap sebagai satu perhatian, tapi dianggap sebagai satu penghalang dari kebebasan. Dia mau bebas tanpa batas. Bisa. Ada yang bilang tidak bisa, tapi begini. Ya. Setelah kalau di sini dia gagal di dalam pengembangan, maka di dalam pekerjaan yang Tuhan sediakan yang akan datang, dia juga akan gagal. Latihannya adalah di sini. Banyak orang-orang besar di dalam Alkitab sebelum dia diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dia menjadi gembala lebih dulu. Daud seorang gembala. Betul? Siapa lagi? Yakub seorang gembala. Rachel seorang gembala. Betul? Saul, Raja Saul, gembala keledai. Apa Tuhan mau bawa kita menjadi gembala keledai? Siapa yang mau jadi gembala keledai? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi gembala domba? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan mau gembala keledai. Kenapa saya bisa bilang keledai? Karena dia kehilangan keledainya, si Saul ini. Ya, sibuk, frustrasi, stres. Bagaimana nanti papanya marah besar, keledainya mahal. Tapi ketika dia ketemu dengan Samuel, dia bilang, kamu tidak usah susah-susah. Masalah. Cari kerajaan surga lebih dulu. Dengan segala kebenarannya. Maka apa yang kamu butuhkan, semuanya itu akan bukan diberi. Kalau diberi pas-pasan mungkin. Ditambahkan. Bukan ditambahkan kesusahannya. Ditambahkan apa yang dia butuhkan. Karena orang mencari kerajaan surga lebih dulu. Itu kata dahulu. Menunjukkan bahwa kita harus mencintai firman Tuhan. Ya, saya ingin bacakan ini di dalam Yohanes 6.
seperti tadi siang. Sengaja saya tidak mengumumkan ini kepada jemaat, karena saya banyak berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Yohanes 6 ayat yang ke 67 atau 66, 67, 68. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Wah, banyak muridnya Tuhan Yesus mengundur diri. Tuhan Yesus saja mengalami seperti itu, apalagi kita. Ini saringan, terjadi saringan, sedang terjadi saringan. Saya terkejut ketika saya baca, yang mundur ini adalah murid, bukan pengikut biasa, tapi murid Tuhan yang sudah mengalami pemuritan seperti saudara, pemuritan di dalam PA. Ya, tapi itu mesti terjadi. Ya, dalam ayat 67 coba reaksi Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, Kepada murid-muridnya yang lain, 12 murid, Tuhan memberitahu, terus? apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, ini bukan mengusir. Ada hamba Tuhan kalau khotbah, kalau saudara tidak mau taat, pintu gereja terbuka. Silakan keluar. Saya bilang kasar. Kasar. Nanti mendidik orang jadi kasar. Jemaatnya jadi kasar nanti. Karena gembalanya kasar. Ya. Itu saya dulu. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Tak percaya kok diam semua. Ada hamba Tuhan masih suka ngusir-ngusir jemaat. Terus ditanya, kenapa kamu kok mengusir jemaat? Pintu terbuka dan sebagainya. Ya saya niru Om Paulus. Itu Om Paulus dulu tahun 70-an. Ini dia mundur sampai tahun 70-an. Om Paulus sekarang sudah dirubah oleh Tuhan. Saudara juga sudah dirubah oleh Tuhan. Siapa yang belum dirubah? Pastikan sebelum Anda pulang dari tempat ini, saudara bisa berubah. Bukan berubah rambutnya pergi salon, kemudian di... Puji Tuhan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini artinya Tuhan sedang mentes apa yang ada dalam hatinya. Apa juga dia ingin pergi mengundurkan diri dari Tuhan atau tidak. Nah, Tuhan Yesus terhibur oleh sikap daripada Petrus. Petrus maju dan berkata, Tuhan, ya silakan baca. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa? Jawabannya, Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. kepada perkataanmu, rema perkataanmu, aku pergi. Sebab di situ ada pertolongan yang luar biasa. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itulah rema yang tidak bisa dirusak, yang tidak bisa dibakar, dirobek. Kalau logos, itulah tulisannya ini, bisa dibakar. Di RRT banyak Alkitab dibakar kalau ketahuan. Tapi mengapa orang Kristen di sana bertumbuh pesat? Karena pemerintah komunis hanya bisa membakar logosnya, tertulisnya, firman tertulisnya. Tapi rema, firman yang hidupnya, kuasanya, tidak bisa mereka bakar. Haleluya. Firman yang logos itu firman yang tertulis di atas kertas. Rema itu adalah firman yang tertulis di dalam hati. Tuhan bilang, aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Bahwa aku akan menuliskan isi kitab Taurat
Bukan di atas kertas atau gulungan kertas zaman dulu, tapi di dalam hatimu. Jadi kalau kita sudah terukir firman Tuhan di dalam hati kita, kita ini punya perjanjian yang baru dengan Allah, yang selalu berkutat dengan logos. Firman itu dia mendengar firman Tuhan, tapi firman itu cuma tertulis di atas logos, di atas kertas, tidak pernah menyentuh dan ditulis di dalam hatinya. Orang Kristen yang seperti itu nanti kalau kena percobaan, kebanyakan tidak tahan. Mundur seperti muridnya Tuhan Yesus. Gurunya siapa yang lebih hebat dari Tuhan Yesus di dunia ini? Tidak ada. Betul? Jadi bukan tergantung kepada gurunya saja, tergantung kepada kita masing-masing. Kita mesti bertumbuh menjadi dewasa, menjadi matang. Bisa mengerti? Bukan usia tinggi yang membuat matang. Bukan cuma usia tinggi bisa membuat matang rohani kita. Ada orang makin tua makin cerewet. Betul? Ada yang mesum. Mungkin suaminya atau mertuanya yang paling lebih tua. Usia tinggi tidak menjamin Anda berubah. Firman Tuhan yang menjamin. Saya heran kenapa kok Petrus tidak mengatakan begini misalnya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada berkat-Mu? Orang Kristen kalau selalu cuma minta berkat, tidak salah. Tapi kalau selalu itu fokusnya, dia berdoa fokusnya berkat. Pergi gereja fokusnya berkat. Dengan firman fokusnya berkat. Ada apa saja fokusnya berkat. Orang itu kalau kena percobaan tidak tahan. Berkat tidak menguatkan kita. Penderitaan menguatkan kita. Kita jadi lebih tabah. Kita jadi lebih kuat. Bukan di kekuatan kita, kekuatan Kristus di dalam kita. Kita jadi lebih setia. Ya, kita jadi lebih sungguh-sungguh. Ada orang mengatakan kepada saya, Paulus saja sakit, masih bisa khotbah. Kita ini yang sehat, pergi gereja saja terlambat. Saya tidak menyinggung saudara. Tapi kalau tersinggung, ya puji Tuhan. Demi kebaikan kita. Ya. Tapi Petrus berkata, perkataanmu kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu. Itu ada firmanmu, remamu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Jadi Petrus ini sudah termakan oleh pengajaran. Saya lihat orang Kristen yang suka mengikuti pemahaman Alkitab. Biasanya lebih kuat. Lebih tidak goyah. Amin. Nah, itulah sebabnya pentingnya pengajaran. Ya. Jadi umat Israel Musa sedang digembleng oleh Tuhan untuk naik level. Menjadi gembala dari 2 juta manusia, bukan domba, bukan binatang, bukan keledai. 2 juta manusia. Ada atas tanggung jawabnya dia. Tidak gampang saudara, mempertanggungjawabkan 20 orang aja. Kalau ada apa-apa kita mesti tanggung jawab. 2 juta sampai 3 juta. Makanya jadi gembala itu tidak mudah. Betul? Makanya Anda mesti selalu mendoakan gembala saudara. Karena kalau gembalanya sejahtera, saudara ikut sejahtera. Doakan kota di mana kamu dibuang, kata firman Tuhan. Sebab kalau kota itu sejahtera, kamu ikut sejahtera. Kalau gembalanya ya jatuh bangun, umatnya juga jatuh bangun.
Saudara, Musa mau dinaikkan level oleh Tuhan. Ketika Musa menggembalakan domba-domba, hampir tidak ada tanda ajaib atau tanda mujizat menyertai dia. 40 tahun di padang gurun yang kering, membosankan. Ini melatih dia. Membosankan itu melatih untuk dia bisa tabah. Kalau tinggal di Jakarta tidak membosankan, tidak perlu tabah. Tapi kalau di padang gurun perlu ketabahan, ketekunan, perlu iman, bertahan, roh bertahan. Itu semua dilatih menjadi kuat. Setelah kalau tidak bekerja apa-apa, lama-lama ototnya jadi kaku. Kalau sudah bekerja, ototnya jadi lemas. Ya. Tapi jangan salah mengerti, bukan Musa yang minta. Tuhan, saya mau minta naik level sekarang. Saya mau jadi pendeta internasional. Ya. Bukan internasional Taylor. Internasional. Musa tidak pernah minta. Malah dia bilang tidak, saya tidak mau. Karena Firaun sedang mencari saya 40 tahun yang lalu. Karena saya membunuh orang Mesir. Sekarang saya suruh menghadap Firaun. Pasti saya digorok. Mati. Tuhan bilang, kalau aku yang mengutus, beda dengan kalau manusia yang mengutus. Kalau aku yang mengutus, aku menyertai engkau. Percaya? Kalau aku mengutus ke Mamasa, aku akan menyertai engkau di Mamasa. Mana pendeta Mamasa? Mana? Coba berdiri. Badannya paling kurus. Coba berdiri. Malu kucing. Ya tidak apa-apa. Di Mamasa daerah minus kan ya. Tapi gemuk sekali dia. Malah di antara hamba-hamba Tuhan Petra paling gemuk. Bukan gendut. Gemuk. Banyak lemaknya. Tidak tahu saya makan apa di sana. Puji Tuhan. Di sini saudara bisa ketawa. Nanti kalau pulang Mamasa menangis. Tidak apa-apa. Tangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya. Perkataanmu, jadi Petrus ini sudah termakan oleh perkataan Tuhan. Tidak masuk sini, keluar sini, tidak. Sebab itu dia bilang, kepada siapa aku mesti pergi lagi? Kepada guru yang mana lagi? Ini guru yang terakhir aku temukan, yang lain daripada yang lain. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku tidak punya pilihan lagi. Aku tidak tahu dan aku tidak mau pergi kepada siapa lagi. Sesudah Kristus, ini Kristus yang terakhir bagi aku. Ini hati yang komit. Murid yang komit dengan firman Tuhan. Ya. Segala sesuatu akan bisa berhenti. Berkat akan berhenti. Satu waktu. Zaman antikris, jangan harapkan berkat. Ya. Hampir semua bisa berhenti. Usir setan akan berhenti. Kalau kita masuk surga, masih usir setan, berarti setan masih bisa ganggu saudara di surga. Maka itu bukan surga. Betul? Betul. Berkat-berkat bisa berhenti. Karunia-karunia bisa berhenti. Bahasa roh bisa berhenti. Satu saat berhenti. Ya, mujizat satu saat berhenti. Tapi firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ada hamba Tuhan yang karena gagal membangun gedung gerejanya, dia bilang, aku sudah selesai panggilanku di sini. Betulkah? Kalau begitu 14 tahun gedung ini terbengkalai. Aku sudah berhenti, aku sudah tidak lagi terpanggil jadi gembala. Betulkah itu? Coba katakan, betulkah? Apa kaitannya pembangunan gedung gereja dengan pelayanan? Tuhan Yesus sendiri tidak pernah selama 3,5 tahun bekerja di dunia.
tidak pernah dia membangun gedung gereja yang besar atau yang kecil. Dia lebih banyak menginjil di luar bait Allah Yerusalem daripada di dalam bait Allah Yerusalem. Dia lebih senang keliling ke desa-desa daripada di Yerusalem. Saudara ya, hanya satu yang pernah dibangun oleh Yesus, bait Allah, yaitu bukan bait Allah gereja, gedung gereja yang terdiri dari batu-batu dan sebagainya. Tetapi bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri yang disalib, mati, dan bangkit pada hari ketiga, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Robohkan ini, hancurkan ini bait Allah, kata Yesus. Aku akan bangun dia dalam tempo 3 hari, Yohanes 2. Orang Israel bilang, sombongnya ini orang. Ini bait Allah dibangun 46 tahun. 46 tahun. Kok dia bangun cuma dalam tempo 3 hari. Tapi Alkitab berkata, yang dimaksud itu bukan bait Allah secara jasmani. Karena dia datang bukan untuk menyelamatkan batu-batu merah. Batu-batu. Yang dimaksudkan adalah tubuh Kristus. Apa itu? Umat Tuhan. Gereja Tuhan di atas muka bumi. Itu adalah tubuh Kristus. Itu yang dibangun dalam tempo 3 hari. Luar biasa. Ya. Jadi jangan selalu memakai perkara jasmani jadi ukuran rohani. Malah yang rohani mesti jadi ukuran yang jasmani. Ini terbalik. Bagaimana kita bisa mengembalakan dengan baik kalau paradigma kita terbalik. Mestinya kita mementingkan penggembalaan domba-domba ketimbang perkara jasmani. Tapi sekarang lebih mementingkan perkara jasmani daripada yang rohani. Bisa mengerti? Mari kita baca Yohanes 2 ayat 19 sampai dengan 22. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Rombak bait Allah ini. Wah, kaget orangnya. Ini kebanggaan daripada orang Yahudi. Kok disuruh bongkar, runtuhkan. Ya, terus? Dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. 3 hari itu adalah kematian Yesus. Supaya kita tidak lupa. Karena manusia itu cenderung suka lupa. Lupa yang baik, ingat yang jeleknya. Baiknya orang, lupa dia. Sudah. Jeleknya orang itu, wah, itu yang selalu dia ingat. Cerita selalu. Bukan cerita pendek, cerita panjang. Cerita bersambung. Itu pikiran lama. Bukan pikiran Kristus. Ya. Rombak, aku akan bangun dalam tempo 3 hari. Itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Supaya kita tidak lupa ada perjamuan suci. Betul? Tiap sebulan sekali hari Minggu, setiap Jumat ada perjamuan suci. Untuk apa? Memperingati kematian Yesus. Memperingati dari kata ingat. Artinya jangan kita lupa kepada pengorbanan Kristus. Semua diawali dari sini. Keselamatan, kebenaran, kekudusan, setia, buah-buah roh, karunia. Semua mulai dari perjamuan kudus. Jadi jangan makan perjamuan suci secara sembarangan. Sederhana saja. Tapi menghormati. Dan percaya. Ya, ada orang Kristen yang saking percayanya sampai kalau perjamuan suci dia ambil, dia celupkan, matanya kabur. Dia bilang, oh Tuhan, mata saya kabur ini. Oh Tuhan, kok kayak jimat.
Biar saudara begini, kalau saudara tidak percaya, tidak jadi. Tapi kalau saudara minum, jangan pulang-pulang beli anggur 1 botol. Katanya bahkan berjaman suci, tapi anggurnya dihabis dalam tempo 1 kali minum. Tuhan begitu baik kepada kita. Terus belum selesai. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, 46 tahun terus. dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Dalam tempo 3 hari terus. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah, Yang dimaksudkan bait Allah itu bukan bait Allah di Yerusalem. Terus ialah tubuhnya sendiri. itulah tubuhnya sendiri. Tubuh Kristus itu adalah gereja Tuhan. Lagi sekali gereja bukan bangunannya, tapi umatnya. Saudara ini adalah gereja Tuhan. Saudara ini adalah tubuh Kristus. Dan bukan kita sendirian. Ada banyak gereja-gereja yang lain. Kalau gereja itu penuh Roh Kudus mengajarkan kebenaran, mereka juga merupakan bagian daripada tubuh Kristus. Jangan tubuh Kristus terpecah belah. Tuhan mau memberikan Musa tugas yang lebih besar. Tapi itu bukan permintaan Musa. Sudah bayangkan, bedakan. Ya, jabatan anugerah kasih karunia Tuhan. Itu bukan sesuatu yang jabatan rohani, itu bukan sesuatu yang kita minta. Saya mau jadi imam besar. Saya mau jadi. Satu waktu 10 penghulu kepala suku Israel pergi kepada Musa, marah besar. Kenapa Harun itu jadi imam besar? Kamu family system ya? 3 bersaudara, Miriam, Harun, Musa. Ini 3 bersaudara. Bukan 4 sekawan, 3 bersaudara. Kok semua dirapel? Mereka pikir ini maunya Musa. Kalau sudah baca dalam Keluaran 3, 4, 5. Musa mati-matian bilang, tidak, saya tidak mau pergi, saya takut kepada Firaun. Saya memang dicari oleh Firaun. Tidak, suruh orang lain, suruh Harun. Sampai Tuhan marah. Oke, kalau kamu minta Harun, kamu akan saya berikan Harun untuk menjadi pembicara. Untuk menjadi juru bicara. Sementara aku latih lidahmu, aku tarik sedikit lidahmu supaya lebih panjang, supaya bisa ngomong baik. Setelah itu kamu tetap. Tuhan itu kalau menetapkan sesuatu, biar apapun yang terjadi, dia tidak akan bergeming. Tetap Musa yang akan jadi pemimpin, bukan Harun. Harun ini cuma reserve saja. Cadangan. Tuhan itu begitu setia sekali. Kalau dia sudah bilang Daud, apapun terjadi, Daud tetap ditentukan sebagai raja. Biar Daud jatuh bangun, kasih karunia Allah lebih besar daripada. Bukan Musa yang berambisi. Oh, saya mau jadi pemimpinnya, pemimpin Israel, keluar dari negeri Mesir. Saya akan pimpin, pasti mereka akan berhasil. Tidak. Justru orang yang berambisi itu justru orang itu tidak dipilih sama Tuhan. Dan begitu banyak gereja jadi pecah karena orang-orang ambisi. Mau atur gereja, orang tidak rohani mau atur rohani, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Saya tidak bilang begini, saya bilang begini. Orang tidak rohani mau atur pendeta, bagaimana bisa? Oh, kalau gitu suruh jadi pendeta dulu. Pendeta masih baru, belum matang. Harus dimatangkan dulu. Ya. Bukan Musa yang mau, Tuhan yang mau. Mereka ngotot, ngamuk sama Musa. Ya. Musa itu dikutuki dan sebagainya. Musa bilang, Tuhan aku tidak tahan. Orang Israel ini orang yang paling keras kepala. Memang kepala ini memang keras, tapi ini keras lain.
Kalau kepala saudara tidak keras, bahaya itu sekarang. But. Ya. Tuhan bilang, begini aja Musa, aku kasih jalan. Suruh menyerahkan tongkat pemimpin mereka. Termasuk Harun. Tongkat mati. Masukkan di ruangan Maha Kudus. Ya, 1 malam di muka tabut. Besok pagi-pagi kamu Musa masuk di situ. Bawa semua 12 tongkat itu. Panggil 12 penghulu suku itu. Dan suruh lihat tongkatnya yang mana. Ketika disuruh melihat tongkat mereka ambil satu demi satu, ada nama-namanya. Dan tetap tongkat yang mati. Kecuali satu tongkat, tongkatnya Harun. Tidak punya akar. Tapi 1 malam dia berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Keluar buah, kembang, bunga badam, sama buahnya. Tanda ajaib. Tongkat yang mati kok bisa keluar buah, itu bagaimana? Bisa keluar bunga, bagaimana? Tidak masuk akal. Tapi ini tanda bahwa Allah yang memilih orang ini. Orang yang punya tongkat yang berbuah, yang berkembang. Tuhan cari buah-buah saudara. Buah pekerjaan saudara bagaimana? Buah pelayanan kalau melayani bagaimana? Sungguh-sungguh atau tidak? Choir, saya sering lihat kalau menyembah haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus ketawa di sorga. Untung di sorga itu dingin, tidak panas. Mungkin saya tanya, kok tahu Pendeta Paulus? Saya pernah pergi ke sana. Tapi dalam mimpi saja. Belum sesungguhnya. Hatiku rindu sekali ke sana. Tapi Tuhan bilang, sabar Moko. Tugasmu belum selesai. Kamu belum sampai kepada garis akhir. Kayak Rasul Paulus, namanya sama Paulus. Tapi Paulus bilang, aku sudah sampai kepada garis akhir. Itu yang saya dambakan. Apa saudara tidak dambakan? Mau kuliling-kuliling dulu? Silakan. Sudah 40, tahun 67 sampai sekarang itu berapa? 44 tahun saya melayani Tuhan. Kurang 2 tahun, 46. Lamanya bangun bait Allah. Ya, sudah dekat dengan finish. Garis akhir. Ya, jangan ada saudara di sini bilang, oh saya mau seperti Paulus juga, saya mau sampai garis akhir. Padahal masih baru start. Belum apa-apa. Mesti buktikan ketekunannya, ketabahannya, kesetiaannya. Dimaki orang, puji Tuhan. Dikutuki orang, mengucap syukur. Sebab kutuk itu bisa dirubah jadi berkat oleh Tuhan. Tapi kalau sudah dikutuki, sudah marah, kutuk itu menjadi kutuk 2 kali lipat. Ya, siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan. Jangan cepat mati ya. Kerja Tuhan, kerja dulu lebih dulu dengan Tuhan, kepada Tuhan. Ya, jadi yang penting buahnya. Saya pergi ke Makassar tahun 71. Setelah saya keliling Indonesia, keliling hutan-hutan. Saya tidak memilih Makassar. Tuhan yang pilihkan. Ketika saya datang sini, jauh beda seperti ini sekarang, lain. Belum ada trans apa namanya? Trans studio. Saya kira trans televisi. Ya. Belum ada itu mall-mall, Mari Mall, apalagi mall, Diamond Mall. Tidak ada mall-mallan itu semua. Ya, sepi.
Sungai Sadang ini sepi, lebih ramai Sungai Yordan daripada Sungai Sadang. Tapi saya kerasan itu, saya kerasan. Saya datang cuma bawa koper, uang tidak banyak, kolektor cuma 200. Tapi saya datang ke Makassar bukan untuk cari uang, cari jiwa. Uang itu tadi dikatakan dalam Matius 3 ayat 6, ayat 33. Uang itu adalah yang disebut semuanya akan bukan diberi, ditambahkan. Luar biasa. Jangan lihat sekarang saja. Jangan lihat kotanya yang sudah maju pesat sekarang ini. Baru maju pesat. Zaman itu tidak ada mobil sedikit. Yang ada adalah mobil Jeep plat merah, pemerintah punya. Gereja pecah-pecah. Saya kaget karena saya dari Surabaya, saya orang Surabaya. Gereja ini pecah. Berapa lama lagi saya dengar gereja itu pecah. Ada yang sampai masuk pengadilan. Ada yang masuk koran. Wah, Tuhan dipermalukan. Saya menangis. Tuhan, kenapa ini orang-orang di sini itu keras. Kalau keras saja masih tidak apa-apa, mending. Keras kepala. Kepalanya keras. Ya, tapi sekarang Tuhan memulihkan. Bukan cuma kita dipulihkan, gereja-gereja lain juga boleh dipulihkan. Tidak boleh egois. Andai kata gereja Petra Makassar di tangan, gereja yang lain saya tidak mau tahu. Itu sama seperti saudara, tangan kanan saudara saja yang ada, tangan kiri tidak ada, kaki kiri kanan tidak ada. Mau begitu? Hidup cuma dengan satu tangan? Berharap sama manusia? Mau begitu? Kalau tidak mau, hargai tangan kiri juga. Kaki kiri kanan. Yang katanya keras kepala, hargai juga. Nanti dia akan dirubah oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti. Bahwa bukan Harun yang minta jabatan itu. Juga dalam Ibrani dikatakan, Musa jadi pemimpin. Tapi bukan Musa yang minta jadi pemimpin. Tuhan yang tetapkan pemimpin. Kalau Tuhan menetapkan seseorang, apapun terjadi, tetap tidak bergeser dari orang. Dan Tuhan bisa memagari seperti Ayub. Betul? Memagari. Itu namanya Tuhan menjamin Dia menyertai kita. Dia pembela kita. Sesungguhnya apapun yang saudara kerjakan, kalau Tuhan tidak menyertai, saudara bisa gagal. Ya orang dunia ada yang lebih kaya, banyak. Mereka tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Kita punya bapak. Kita ada rema firman Tuhan. Apa bedanya? Tanya orang. Saya jawab. Kalau Anda belum pernah mencicipi pengajaran, Anda tidak dituntut. Tapi kalau Anda sudah mencicipi pengajaran, Anda dituntut. Untuk menjiwai firman. Untuk menghidupi firman itu. Untuk melaksanakan kehendak Allah. Untuk tidak takut karena Allah menyertai kita. Ya, kalau Tuhan bilang, aku akan memagari kamu, itu cuma soal pagar saja. Tapi kalau dikatakan, aku menyertai kamu, itu bukan cuma dipagari, dijamin masa depannya. Ya, diberkati, diberi kekuatan, diberi kasih karunia, segala macam. Itu terinspirasi di dalam satu kata, yaitu aku menyertai. Perlu apa saja? Perlu makan, dikasih mana. Perlu air dikeluarkan dari
Tadi seperti banting murung begitu. Ya, tidak usah dimasak. Tidak ada bakteri. Semua yang dibutuhkan ditambahkan oleh Tuhan. Dan itu ditulis di dalam satu kata, aku menyertai. Mau apa? Hanya Tuhan mau kita ini membuktikan kesetiaan kita, ketabahan kita, iman kita. Tuhan baik. Puji Tuhan. Satu waktu saya bilang, Tuhan, saya tidak mengerti kenapa penyakit ini akan membuat anak Allah dimuliakan. Saya tidak mengerti. Sekarang saya mulai sedikit demi sedikit mengerti. Orang bilang kalau Paulus saja sakit, berusaha tidak absen untuk menyampaikan firman. Apalagi kita ini yang tidak ada penyakit. Cuma penyakit flu. Sedikit tidak pergi gereja. Kenapa? Sakit, kenapa? Sakit apa? Kayak TBC. Lihat Paulus itu. Sakit, jalan kaki ya, kiri sakit. Tapi saya berusaha. Saya bilang bersama Tuhan. Istri saya katakan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Tongkat yang mati dikembalikan masing-masing kepada yang punya nama. Tongkat Harun dikembalikan di ruangan Maha Kudus. Tetap berbunga, berbuah. Tuhan datang mencari buah kita. Buah-buah karakter kita lebih dulu yang penting. Ya. Buah-buah kasih, kesabaran. Tuhan tidak datang tanya Paulus, gedungmu seberapa besar ya? Bisa tampung berapa ribu orang. Bukan itu. Itu termasuk golongan semuanya akan ditambahkan. Tapi carilah kerajaan surga lebih dulu. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang datang sini ini dengan pergumulan. Pergumulannya apa? Sudah tahu. TST, tahu sama tahu. Jen, fulus. Ya, tapi saya bilang tadi pagi, kalau kita bisa mendapatkan sesuatu dengan kesulitan, tapi kita bisa mendapatkan itu nilainya lebih tinggi daripada kita mendapatkan sesuatu dengan gampang-gampang, mudah. Ya, jadi kalau saudara tinggal di Makassar, mudah untuk datang ke Sungai Sadang. Saya tidak katakan nilainya rendah, tapi tergantung ketabahan hati saudara. Saudara mau dipilih Tuhan? Yohanes 15 bilang, bukan kamu yang pilih aku. Hei, murid-murid. Aku yang pilih kamu. Kalau kamu yang pilih aku, kata Tuhan, kamu bisa bermegah-megah. Saya yang pilih. Yesus itu saya yang pilih. Saya bangga, kebanggaan daging. Tapi kalau aku yang pilih kamu, walaupun kamu ada kekurangan, semua manusia ada kekurangan. Tapi aku tetapkan kamu, aku pilih kamu. Seperti aku pilih Yakub, walaupun dia asal usulnya penipu. Saya tanya saudara, apa saudara mau pilih penipu? Gadis-gadis mau kawin dengan penipu-penipu? Kok diam semua? Ya kalau sudah tua ya bagaimana ya, biar penipu tidak apa-apa saja. Jadi orang putus asa, belum kawin sudah putus asa. Puji Tuhan. Kalau anak saudara mau les piano, ada 2-3 guru. Anda akan pilih yang guru pertama atau kedua atau ketiga. Kita pilih guru. Kita yang pilih. Tapi untuk keselamatan, bukan kita yang pilih Yesus. Yesus yang pilih kita. Karena keselamatan itu asal usul pertamanya datang daripada rencana Allah. Bukan rencana kita tidak pernah rencanakan saya mau bertobat, saya mau selamat.
Pada waktu kita ada dalam dosa, kita tidak pernah memikirkan itu. Tapi Yesus, walaupun sebelum kita kenal dia, dia sudah kenal kita. Hargailah panggilan. Jadi bedakan hamba-hamba Tuhan, panggilan duniawi dan panggilan Kristus. Bukan kita yang memilih Kristus, dia yang pilih kita. Amin. Tidak ada kebanggaan apa-apa. Karena saya ini manusia berdosa tadinya, tapi sekarang dipilih oleh Allah. Kita bisa bersaksi seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau perkara jasmani yang jadi ukuran, gedung gereja Petra ini sudah 14 tahun terbengkalai. Maka saya sudah lama resign. Pulang kampung. Sudah lama saya pulang kampung. Panggilanku selesai. Kenapa? Gedung gerejanya gagal. Ini barang mati saja. Tuhan kasih. Percaya? Tuhan kasih. Percaya? Oh, bentuknya sudah ada ini. Buktinya sudah ada. Berarti Tuhan sudah kasih. Tinggal kita mau cari kerajaan surga dan kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi carilah dahulu kerajaan surga dan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Coba tolong bacakan. Belum dibaca atau saudara? Belum. 17 ayat 17. Paling gampang, ingat. Sebelum saya jadi hamba Tuhan 40 tahun yang lalu, saya sudah ingat. Gampang sekali ini. Angkanya 17. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu. Kuduskan dalam kebenaran. Kuduskan dalam kebenaran. Jadi kalau mau dikuduskan mesti ada di dalam. Bukan kuduskan di dalam berkat. Oke, Tuhan kasih berkat kok. Buktinya sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Terus? Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah Jadi carilah kerajaan surga itu terutama carilah firman pengajaran. Bisa mengerti? Kecuali kalau saudara belum mencicipi pengajaran. Saudara tidak tahu apa itu pengajaran firman Tuhan. Nah, itu lain perkara. Kita diadili, tetapi lebih ringan daripada yang sudah mencicipi, tapi belum menjiwai. Kalau begitu apa salahnya membangun bait suci Allah, membangun gedung gereja? Tidak ada salahnya. Hanya yang patut diperhatikan adalah waktunya Tuhan kapan. Bisa mengerti? Waktunya Tuhan. Banyak orang mencemooh saya. Apa? Kok diam saja? Tidak menyerah. Menyerah kalah. Bagaimana? Usaha. Jangan sembahyang saja. Jengking-jengking. Tapi tidak berbuat apa-apa. Saya bilang, Abraham saja dijanji mendapat anak. Mesti menunggu 25 tahun. 25 tahun, bukan 2,5 tahun. Saya ini baru 14 tahun. Waktunya Allah. Kalau kita tahu waktunya Allah, maka kita tidak akan terburu-buru. Tapi juga kita tidak malas-malas, terlambat. Waktunya Allah selalu tepat. Kairos. Amin. Buktinya sekarang kita punya 2 gedung. Ya, yang agak kecil di sini, yang besar di atas. Itu saya sudah membuktikan, sudah mengalami, sudah mengaminkan, mengiyakan bahwa janji Tuhan itu benar adanya. Buktinya sekarang. Semuanya ditampakkan. Bukan berarti tidak ada kesulitan lagi. Ada kesulitan dana. 1 tahun nganggur, nggak apa-apa. Nganggur asal ini dalamnya sudah bisa dipakai. Ya, tetangga-tetangga tanya sama saya, Pak Pendeta, kok tidak ada suara sekarang kalau kebaktian? Loh, katanya Bapak minta supaya tidak mesti kedap suara. Maka saya tutup semua, tidak pakai ada jendela. Kaget dia. Wah, baru tahu rahasianya. Saya ini kalau kebaktian,
Saya berdiri di pinggir tembok saya sana. Saya dengar khotbahnya Pak Paulus. Sekarang saya tidak bisa dengar lagi. Salahmu dewek. Saya mau bilang, Pak Prof kalau mau dengar firman, boleh saya akan jemput, saya akan gandeng. Duduk di tempat muka sini. Sebelahnya Pak Yori. Saudara, diam-diam itu banyak orang, bukan Kristen, haus kepada firman Tuhan. Mereka tidak tahu jalannya. Mereka cuma mendengar bahwa jalannya itu adalah Kristus. Mereka sekarang sudah bisa berkhotbah tentang Nabi Isa. Saya dengar di televisi juga. Nabi Isa, penyembuh orang sakit. Bisa ngomong begitu. Saya percaya nanti kalau kegerakan datang seperti kota Samaria, akan diserbu, makanan sudah tersedia di mana-mana. Keselamatan tersedia di mana-mana. Puji Tuhan. Ya. Yang penting bangun tubuh Kristus lebih dulu di dalam kebenaran dan kekudusan. Maka semua yang kamu perlukan, gedung-gedung yang kamu perlukan, kamar-kamar yang engkau perlukan, akan ditambahkan. Ini bukan pelipur lara, tetapi ini adalah janji Tuhan. Puji Tuhan. Apa Tuhan Yesus baik? Ya, saya mau terus tapi sudah mau jam 8. Mau terus? Yang ngomong terus itu hamba-hamba Tuhan. Karena besok mereka pulang. Yang saudara mau terus? Nggak ada snack. Bukan seminar. Puji Tuhan, saya akan tambahkan sedikit. Ya, Tuhan itu baik sekali. Mari kita baca Amsal 12. Ayat 26. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Amsal 12 ayat 26. Betul? Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Orang benar disediakan tempat penggembalaannya. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Orang benar disediakan tempat penggembalaannya. Ya, terus? Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ya, ini orang fasik ini mau pakai maunya sendiri. Akhirnya dia tersesat. Tapi orang benar mendapati, siapa yang memberi? Tuhan. Mereka mendapati tempat penggembalaannya. Jadi tidak semau gue, sesuka hati. Bukan begitu. Nah, saya bilang begini. Kalau domba itu Tuhan sediakan tempat pengembalaannya. Terlebih gembalanya sendiri. Betul? Apa ada gembala yang bilang, ini hari saya mau mengembalakan di Poso. Kemudian dia bilang, oh sekarang panggilan saya sudah habis. Saya mau pergi ke Kupang. Ini betul-betul terjadi. Bukan sinetron, ini betul-betul. Tahu sinetron. Sampai di sana 2 tahun gagal. Dia bilang, oh panggilan saya sudah selesai. Saya mau pindah ke Samarinda. Di Samarinda, tidak lama. Mungkin gagal semuanya. Dia bilang, sudah selesai panggilan saya di Samarinda. Apa betul itu? Kalau betul ya, mesti buktinya ada buah-buah. Ditinggalkan gereja itu jangan kosong, kering, mati. Tapi harus ada berbuah. Hasil pekerjaannya, pindah kembali dari ke Poso. Masuk lagi di gereja yang lama. Gereja itu pecah 2. Kan tidak adil kalau cuma dombanya saja disediakan tempat penggembalaan. Gembalanya tidak.
Bisa nangkap? Tuhan itu adil. Gembalanya juga diminta untuk taat kepada Tuhan. Bagaimana kita mau meyakinkan jemaat supaya taat? Kalau kita sendiri tidak taat kepada Dia, teladan yang mana yang mau dicari oleh mereka? Ya, biasanya orang kalau kena percobaan, dia sudah lupa semuanya. Lupa firman Tuhan, lupa rema. Tapi Petrus bilang, kepada siapa saya harus pergi? Kepada siapa? Bukan kepada si A, si B, pendeta A, pendeta B, dan sebagainya. Kepada firman Tuhan. Firman pengajaran. Amin. Ya kalau orang Kristen itu diajar firman. Kalau tidak, saya percaya setiap orang Kristen harus mengenal firman Tuhan. Kalau tidak, patut dipertanyakan gembalanya. Khotbahnya bagaimana? Menyenangkan telinga, kata Rasul Paulus. Cuma menyenangkan telinga saja. Cerpen-cerpen masuk di dalam khotbahnya semua. Ada orang berkhotbah, ilustrasinya saya hitung lebih dari 10. Saya bilang ini khotbah firman Tuhan, ataukah ini khotbah ilustrasi cerita pendek, atau cerita panjang. Mau menyenangkan hati, telinga, boleh pakai ilustrasi. Tuhan Yesus juga pakai ilustrasi. Ya, menabur di 4 macam tanah. Tapi kalau kepada jiwa baru, kalau jiwa lama seperti orang Farisi dikasih itu ngantuk, tidur dia. Tuhan kasih Injil Yohanes itu pengajaran. Ini untuk orang Farisi. Sebab kalau cuma dikasih penginjilan, tidak mempan. Karena ini orang munafik. Lebih sulit, lebih baik jiwa baru yang tidak mengerti apa-apa. Daripada orang Kristen yang sudah karaten. Maafkan kalau ada yang karaten di sini. Tapi saya percaya tidak ada. Ya, jadi gembala-gembala. Saya punya firasat. Ada gembala yang mau resign. Ganti suasana, ganti tempat. Selama berapa tahun? 60, 71, 30, selama 40 tahun saya menggembalakan. Tidak pernah saya merasa bosan. Kenapa? Selalu ada jiwa baru. Kalau muka-muka baru itu menghibur saya. Terima kasih Tuhan. Ini bukti bahwa pekerjaanmu, jeripayamu tidak sia-sia. Saya tadi pagi bicara soal Nuh. Nuh seorang pengkhotbah. Dia berkhotbah 120 tahun kepada orang-orang zaman dia supaya bertobat. Karena nanti akan datang hujan, lebat, banjir, bandang, dan sebagainya. Diketawain, dicemoohkan. Nuh itu sudah gila. Sudah ketika hujan turun, mereka datang. Mau minta supaya pintunya dibuka, pintu bahtera. Ternyata Nuh tidak gila, mereka yang gila. Tak mau percaya. Nuh bilang, pintu ini ditutup oleh Allah. Aku tidak bisa membukanya. Apa yang ditutup akan tidak bisa dibuka, kata Wahyu. Apa yang terbuka tidak bisa ditutup. Ya, wah mereka nangis, mereka teriak-teriak, mereka bahasa roh mungkin bernubuat, hei Nuh, jika tidak kamu celaka. Ya, tetap tidak terbuka. Nuh selamat. Selama 120 tahun dia berkhotbah, berapa jiwa yang bertobat? Berapa? 8? Salah dong, itu 8 termasuk Nuh. Ya, itu anak-anak menantu-menantu. Ya, istrinya cuma 1. Berapa jiwa bertobat? 0. Tapi saya mau tanya, apa dia dapat pahala atau tidak? Hasilnya 0 kok, dapat pahala. Tuhan mengadili sesuai dengan kondisi. Kalau gereja di Jakarta lain, kalau gembala di Jakarta lain, di Surabaya lain, di Makassar lain, di Mamasa lain, ya, di Toraja lain. Kalau di Mamasa, 50 orang itu sudah kerja besar.
Kalau di Jakarta, Makassar 50 orang itu tandanya kering. Tidak maju. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita lebih sungguh-sungguh. Tiap jerih payah Anda tidak sia-sia. Tolong bacakan 15 ayat 58. 1 Korintus. ayat 58. Ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyang-goyang, jangan goyah, giat, selalu, terus. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Ya, jerih payahmu tidak sia-sia. jerih payahmu tidak sia-sia. Dengarkan hamba-hamba Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan bilang saya tinggal menggembalakan di hutan. Kalau Tuhan memang panggil Anda di hutan, jadilah orang hutan. Artinya orang yang bisa bergaul. Satu waktu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan alangkah baiknya kalau saya ini disembuhkan dari Parkinson. Saya bisa berkhotbah 1 jam. Waktu itu cuma daya tahan setengah jam. Ternyata Parkinsonnya masih ada, tinggal sedikit. Tapi saya bisa khotbah sampai 2,5 jam. Itu kasih karunia Tuhan. Seperti Tuhan memberitahu. Seolah-olah Tuhan memberitahu, Paulus, tidak usah digubris itu Parkinson. Bukan karena Parkinson aku tidak bisa pakai kamu untuk khotbah sampai 2 jam, 3 jam. Siapa itu Parkinson? Ya, aku lebih besar dari Parkinson. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Jadi mulai sekarang Tuhan bilang, enggak usah dalam pikiran bilang, ya coba aku tidak kena Parkinson, aku bisa bekerja lebih hebat, lebih dahsyat. Jangan pikir demikian. Bukan Parkinson yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Parkinson atau Parkinson, parkir. Itu bukan apa-apa. Kalau kamu tergantung terus, terpengaruh terus oleh itu, memang saya drop. Nanti dia lebih sombong. Dia akan mendikte hidupmu. Tahukah kamu Bapak, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bukan penyakit. Boleh ada penyakit, tapi bukan penyakit. Bukan musibah. Bukan percobaan yang mendikte kamu. Aku Tuhan yang memerintah di dalam hidupmu. Sebab itu Paulus berkata kepada Timotius, beritakan Injil dalam keadaan baik atau tidak baik. Separuh lebih, 40 tahun dalam keadaan baik, sekarang dalam keadaan kurang baik, tetap. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Saya yakin getaran yang 10 cm, sekarang tidak bergetar. Waktu itu getaran 10 cm. Getaran 10 cm tidak menentukan masa depan saya. Getaran 10 cm ini bukan menghentikan panggilan saya. Panggilan saya terus. Ada Parkinson, tidak menjadi soal. Parkinson parkir saja. Puji Tuhan. Ya. Sama seperti saudara kena flu. Terus berhenti tidak berkhotbah.
tidak memberikan firman Tuhan. Kenapa? Flu. Hakjing. Saudara flu, tapi kalau saudara melayani Tuhan, flu-nya hilang. Saya tidak pernah lihat orang yang kena flu, tapi dia khotbah, sampai saudara bertobatlah, hakjing. Tidak pernah saya lihat itu. Kalau ada seperti itu, dia mesti bertobat dari hakjingnya lebih dulu. Ya, sukacita dalam Tuhan itu luar biasa. Saya pernah mengambek sama Tuhan, tapi saya sudah minta ampun. Tuhan, aku tidak bisa khotbah. Ya, selalu waktu saya khotbah, saya kasih orang lain. Tapi tambah kaku. Tulang-tulangku tambah kaku. Istri saya nasihati, khotbah, nanti pulang sembuh. Enak aja. Tapi dalam hati saya, kamu bodoh. Coba Mi betul tak? Bukan coba bakmi. Coba Mi. Saya coba iya. Saya pulang sehat. Saya khotbah berkeringat. Kalau tidak khotbah, jadi saudara, kalau saudara ada sakit apapun juga, tetap layani Tuhan. Jangan sedikit, tidak nyanyi choir. Nanti kalau Anda nyanyi di situ, Anda tidak akan, Saya tidak pernah melihat choir nyanyi, haleluya, hilang ahnya. Puji Tuhan. Siapa di sini? Tidak ada. Tuhan baik. Kita bisa ketawa. Ketawa lebih baik, lebih besar daripada Parkinson. Dulu ketika saya kena pertama kali, saya tidak mau sebut itu. Saya anggap itu jijik. Jijik atau takut, saya tidak tahu ya apa. Tapi sekarang, Tuhan menyertai saya. Terima kasih penopang-penopang. Jangan disalah tafsir, wah Paulus mau mati nih rupanya. Tidak, mau hidup. Karena Tuhan yang memberi hidup kepada saya, saudara juga diberi hidup oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Selanjutnya saudara cari pewahyuan baru di daerah-daerah saudara sendiri. Saya memberikan stimulans. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Musa dipanggil Tuhan. Saudara juga dipanggil oleh Tuhan. Tuhan tidak mau Musa jadi penonton. Tambah sedikit. Musa mendekati belukar, dia mau nonton. Tuhan bilang, hei Musa, jangan dekat-dekat. Mau nonton, mau meriksa. Tidak. Apa sebabnya? Karena Tuhan mau, tujuan Tuhan adalah mengalihkan mujizat semak belukar yang terbakar itu. Tuhan mau alihkan itu dari semak belukar kepada Musa. Jadi mujizat itu tidak cuma di semak belukar, tapi di dalam Musa akan dibakar dengan api sengsara penderitaan. Tapi dia tidak akan terbakar. Dia tidak akan hangus. Mana lebih besar tanda ajaibnya? Semak belukar terbakar tapi tidak hangus, atau api itu di dalam kita, membakar kita tapi kita tidak hangus. Seperti SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Masuk api tapi tidak hangus. Bau hangus saja tidak ada. Mana lebih besar tanda ajaibnya? Sadrak, Mesak, Abednego atau semak belukar? Tentu ini orang-orang ini. Ini manusia, ini semak belukar ini. Duri-duri. Itu juga menunjukkan sengsara dari orang Israel. Semak belukar itu adalah Israel juga artinya. 400 tahun mereka dibakar oleh Firaun. Ya, dibakar dengan api sengsara. Anak laki-laki kalau lahir disuruh buang ke sungai Nil. Begitu banyak sekali percobaannya diperbudak.
tapi tidak bisa menghabiskan. Israel makin berkembang di Mesir. Firaun ketakutan, wah jangan-jangan nanti orang Israel ini lebih banyak dari penduduk aslinya, bangsa Mesir. Mereka ketakutan. Kenapa? Karena Allah beserta dengan Israel. Mana lebih ajaib? Semak belukar yang terbakar atau Israel yang dibakar dengan sengsara tapi tidak berkurang, malah bertambah. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Begitu juga saudara. Jangan kaget kalau ada percobaan. Saudara seperti semak belukar dibakar dengan api sengsara. Tapi api sengsara itu tidak bisa menghanguskan saudara. Buktinya apa? Anda tidak kecewa. Anda tidak kecil hati. Anda tidak tawar hati. Ada percobaan, tapi Anda tidak menyesal. Tidak menyesal. Itu tandanya ada tanda ajaib yang lebih besar terjadi dalam hidup Anda. Tapi kalau orang Kristen kena percobaan terus dia jadi kecewa, dia ngomel-ngomel sama Tuhan, dia ngomel sama pendeta, ya dia tawar hati, aduh aku mau mundur saja, aku tidak tahan. Itu namanya semak belukar, diumpama semak belukar dibakar dengan api, habis, hangus, orangnya kecewa. Ya, tapi kalau sudah tidak kecewa, sudah tegar hati saudara. Sudah tetap percaya, berharap bahwa Tuhan sekali waktu datang untuk menolong dan menyembuhkan dan memulihkan kita. Maka kita tidak seperti semak belukar yang terbakar habis, tapi api itu tidak bisa makan habis semak belukar. Amin. Mujizat itu mau dialihkan, ini tujuannya Tuhan. Kepada Musa. Dan memang Musa mengalami. Berapa kali dia mau dibunuh oleh Firaun karena dia mau minta bangsanya keluar dari negeri Mesir. Tapi tidak ada satu tangan yang berani membunuh dia. Itu berarti dia dilindungi oleh Allah. Karena apa? Pada saat sengsara, api menyala-nyala itu, Tuhan ada di tengah-tengahnya api. Jadi ketika Anda dalam sengsara penderitaan, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Jangan takut, jangan bilang Tuhan engkau sudah tinggalkan saya. Buktinya aku mengalami sengsara, aku kecewa, aku begini, aku tersinggung, tersandung, wah maju. Jangan. Kita mesti percaya kepada Dia. Dan apakah Tuhan bisa mempercayai saudara? Percaya Yesus Kristus itu satu hal. Dapat dipercaya oleh Tuhan, itu satu hal yang lain. Banyak orang percaya Yesus Kristus, tapi tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Tidak jujur, ya, tidak sungguh-sungguh, gampang jadi lemah, gampang lihat manusia, dan sebagainya. Tidak bisa dipercaya. Tuhan mau pakai saudara. Amin. Tapi apakah Anda bisa dipercaya oleh Tuhan? Kalau sudah dipakai oleh Tuhan. Bisakah Anda dipercaya? Nah, itu masalahnya di situ. Tuhan bisa percaya kepada Ayub. Tuhan bilang kepada iblis, "Iblis, kamu sudah lihat Ayub? Dia tetap menyembah kepada aku." Ya, karena Tuhan memberkati Ayub. Ya, jadi karena itu Ayub sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau enggak dia takut hartanya berkurang. Jadi ada motivasi. Coba aku jamah dia. Nanti kalau tidak dia menghujat kepada Allah. Tuhan bilang, oke, silakan. Kamu coba. Tapi ada batas-batas. Dan ketika dia dicoba, anak mati dan sebagainya, usaha gagal dan sebagainya, bisnis gagal dan sebagainya. Dia bilang segala puji bagi Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil kembali. Dia berhak memberi kepada kita. Tapi dia juga berhak mengambil dari kita. Dia tidak ngawur, ngambil asal ngambil, bikin sakit hati orang. Bukan itu tindakan Allah. Kalau dia mengambil, ada maksud Tuhan.
Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa dengan lidahnya. Biasanya orang itu kalau kena percobaan terus marah sama Tuhan. Marah sama gereja. Marah sama pendeta. Tersandung ini, kecewa ini, tawaran. Ini lidah banyak berbuat dosa ini. Mesti disucikan. Ya. Kemudian iblis datang lagi. Tuhan bilang, hei iblis, kamu sudah lihat Ayub? Iya. Coba kasih sakit. Pasti dia menghujat Tuhan. Oke, silakan. Tapi nyawanya jangan kamu pegang. Artinya kamu tidak bisa bunuh. Mati hidup itu ada dalam tangan Tuhan. Silakan. Iblis datang kasih borok-borok, bisul-bisul yang bernanah, yang cenat-cenut, miki-miki. Bukan Mickey Mouse. Dari ujung batok kepala sampai telapak kaki. Gak bisa tidur. Berengah-berengah, ulat-ulat. Jalan, belum mati sudah ulatnya datang duluan. Iblis masuk dalam istrinya. Istrinya bilang, hojatlah Tuhan dan matilah moko. Mati moko. Iblis bisa masuk di dalam istri, bisa dalam suami, bisa dalam Petrus. Sehingga Tuhan bilang, hei setan, bukan hei Petrus, pergi ke belakangku. Karena setan yang ngomong ini. Setan juga bisa masuk kepada setiap orang Kristen. Kita tidak kebal terhadap itu, kecuali kalau kita pakai selengkap senjata Allah. Mulut lidahnya Ayub tidak berbuat dosa. Mulut lidahnya istrinya sekarang mengajak supaya dia berbuat dosa. Tapi setan yang masuk di dalam istrinya. Ayub bilang apa? Apakah kita cuma boleh terima yang baik dari Tuhan? Apakah kita tidak juga pantas untuk menerima yang buruk dari Tuhan? Nah, di sini. Kalau kita selalu mau minta yang baiknya saja, kita akan jadi orang Kristen kanak-kanak terus, lemah. Tapi kalau kita sekali-sekali dikasih tantangan, salib, sakit, kita jadi kuat. Orang yang kena percobaan itu jadi kuat. Dia gugur atau dia lebih kuat. Tapi Tuhan bisa memagari dia. Tidak keluar dari kekuatan Tuhan. Kalau orang Kristen selalu mau yang enak, kena percobaan sedikit, ngambek sudah, tidak tahan. Itu sama seperti semak belukanya hangus. Tapi ada supranatural kuasa Tuhan. Haleluya. Yang tidak membuat hangus. Ketabahan, iman, ketekunan, kesabaran, ya, kasih. Itu semua telah disediakan. Tinggal saudara minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya kasih. Berikan saya kesabaran. Berikan saya ketekunan. Maka saudara akan mengalami mujizat. Mujizat tanda ajaib yang ada di dalam semak belukar itu dipindahkan oleh Tuhan kepada Anda. Dan sekarang Anda, hidup Anda, mujizat Tuhan ada di dalam hidup Anda. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Mau? Siap-siap datang api. Siap-siap terima api. Tapi jangan mengundang, api marilah datanglah kepada saya. Tidak perlu. Semua terjadi sekehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mau pulang? Iya. Mau perjamuan suci lebih dulu. Ini penting juga. Jangan orang Kristen itu kalau kena percobaan, tiap hari dia sembahyang ke pastor. Sesudah ditolong, batang hidungnya tidak kelihatan lagi. Kayak Tuhan itu ditipu saja. Yang ketawa terutama. Tidak ada percobaan, banyak berdoa. Ada percobaan, tetap banyak berdoa. Ada satu jemaat kami, tapi sudah almarhum. Kalau kena percobaan besar, dia datang sama saya. Dia minta tolong didoakan. Saya dalam percobaan besar. Saya mau pergi ke gereja. Ya. Saya mau pergi ke gereja. 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 Saya mau pergi
Saya mau ikut PA, saya mau ikut doa hari Kamis. Sekolah minggu pun saya mau datang. Jaga anak-anak. Setelah didoakan, ditolong Tuhan, keluar dari percobaan, menang. Tidak kelihatan lagi batang hidungnya dia. Lama tidak kelihatan. Tiba-tiba, itu gereja Petra masih kecil waktu itu. Saya duduk di atas. Tiba-tiba saya lihat ada orang masuk. Saya lihat, oh ini orang datang. Ini berarti ada percobaan lagi datang. Mari kita berdiri sebagai datang. Jangan ditiru itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sedih kalau kita meniru hal seperti itu. Baik atau tidak baik, tetap kita cinta Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Hati sebagai hamba. Ini bukan cuma untuk hamba Tuhan, tetapi walaupun bukan hamba Tuhan, mintalah hati sebagai hamba.